Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kristison Lago. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada kita sekalian, sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa menyapa kita sekalian melalui renungan Oasis Fajar. Saya percaya pagi hari ini berkat Tuhan dan anugerahnya akan dicurahkan kepada kita sekalian. Dan karena itu, sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami berterima kasih karena Tuhan Yesus boleh menyatakan lawatan pemeliharaan bagi kami, sehingga pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena cinta Tuhan. Karena itu kami berterima kasih atas semuanya. Pagi hari ini sebelum kami memulaikan setiap aktivitas kami yang bekerja di ladang, di kebun, di sawah, ataupun kami yang bekerja di kantor, di perusahaan, dimanapun kami melakukan aktivitas kami pagi hari ini, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami ketika firman Tuhan kami dengarkan bersama-sama. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini biarlah Engkau berkati, Engkau pakai supaya hamba-Mu boleh menyampaikan berkat ilahi dan sahabat pendengar boleh diberkati dan hidup mereka semua boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Karena dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Sekali lagi Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita sekalian ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita sedang ada dalam keterikatan dosa yang begitu menekan kehidupan kita. Kita berusaha agar kita lepas dari keterikatan itu, tetapi keterikatan itu terus menerus menekan kehidupan kita sehingga kita tidak berdaya dan terus menerus ada di dalamnya. Ada banyak orang-orang yang terikat dengan kenikmatan dunia saat ini. Mereka ingin lepas tetapi tidak bisa.
Ada banyak orang-orang yang akhirnya pasrah dengan keadaannya. Dan dia terus-menerus melakukan hal yang merusak kehidupannya. Seperti ada banyak orang-orang saat ini terikat dengan penggunaan narkoba, narkotika. Ada banyak orang-orang yang saat ini terikat dengan minum-minuman keras. Ada banyak orang-orang yang terikat dengan hal-hal duniawi yang dapat merusakkan kehidupan, bahkan keluarganya. Ya, semuanya ini betul-betul merusak kehidupan, merusak generasi. Keterikatan-keterikatan dengan dunia ini menyebabkan kita semua mengalami kesulitan demi kesulitan. Bukan hanya pada saat kita masih ada di dunia, tetapi juga pada saat kita akan menghadap Tuhan di surga. Jadi karena itu kita terus berusaha dan terus berusaha dengan kekuatan sendiri. Dengan kekuatan sendiri, lagi-lagi kita tidak bisa, tidak berdaya, dan akhirnya kita menyerah dengan keadaan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan agar kita dipulihkan dari keterikatan yang menyebabkan kehancuran bagi kehidupan kita, bahkan bagi masa depan kita atau bagi pekerjaan kita sekalian. Ya, kita akan belajar tentang hal itu melalui perenungan kita dalam kitab Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 ini. Kita akan melihat apa yang harus kita lakukan agar kita terbebas dari keterikatan dosa yang seperti itu. Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu kali ada Pak Tua yang ingin ke kota. Jadi karena ke kota harus menggunakan kereta api, maka dia memilih untuk naik kereta api. Dia pergi ke stasiun, dan sampai di stasiun akhirnya dia membeli tiket. Dan ketika mendapatkan tiket, dia masuk ke dalam. Dan ketika dia ada di dalam, dia mulai duduk dan meletakkan tas di samping tempat duduk yang satunya. Setelah gerbong kereta api sudah mulai terisi penuh, tiba-tiba ada seorang muda yang melihat bahwa ternyata di samping Pak Tua ada tempat yang kosong dan hanya ditempati oleh tas. Maka anak muda ini mengambil tas itu, kemudian meletakkan di pangkuannya. Pak Tua bilang, "Hei, itu ada yang punya. Dia lagi pergi sebentar, ada urusannya di luar. Jadi tasnya dia taruh di situ." Anak muda ini bilang, "Oh iya Pak, nanti kalau dia datang, aku akan berdiri lagi dan ku kembalikan tempat duduk ini kepada dia." Selang beberapa lama, kereta sudah mau jalan. Mulai jalan pelan-pelan dan pelan-pelan karena anak muda ini kasihan, merasa bahwa tasnya akan terbawa dengan kereta api, maka dibuanglah tas itu keluar. Jebrak! Ketika dibuang di luar, Pak Tua bilang, "Kenapa kamu buang?" Anak muda ini bilang, "Kasihan Pak, yang punya masih di luar, jadi supaya tasnya tidak terbawa, saya buang, nanti dia lihat pasti dia pungut." Pak Tua bilang, "Aduh, inilah kalau aku tadi jujur, pasti tas itu tidak terbuang, tapi karena aku tidak jujur, maka tas itu terbuang. Masalah terjadi dalam kehidupanku." Sahabat pendengar, kadangkala memang perbuatan-perbuatan kecil, kesalahan-kesalahan kecil yang kita perbuat akan mengikat kehidupan kita, bahkan akan membawa kepada kita malapetaka yang sangat besar. Karena itu apapun keadaannya, kita jangan pernah bermain-main dengan yang namanya dosa. Karena bagi Tuhan tidak ada istilah besar kecil terhadap dosa. Yang namanya dosa tetaplah dosa. Seperti kacang panjang, walaupun dia sudah dipotong pendek-pendek, tetap namanya kacang panjang, tidak berubah menjadi kacang pendek. Demikian pun di hadapan Allah, tidak ada dosa yang kecil dan tidak ada dosa yang besar. Semuanya dosa. Yang namanya dosa pasti ada konsekuensinya. Dan dalam keterikatan kita dengan dunia ini, pasti ada konsekuensinya, ada akibat-akibatnya. Karena itu kita harus dipulihkan dari keterikatan dosa semacam itu. Saat ini kita akan melihat apa yang harus kita lakukan agar kita dipulihkan dari keterikatan dosa yang begitu menekan kehidupan kita.
Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah sebuah puisi yang mengungkapkan tentang satu kondisi di mana kehidupan sang pemazmur ada dalam keadaan yang sangat terpuruk. Karena ia menyadari bahwa hidupnya ada dalam keadaan yang sangat mengecewakan. Ia begitu menyesal dengan tindakan-tindakannya yang sudah merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Karena itulah dengan sadar ia datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Dan itu tercermin dalam puisi yang dia sampaikan. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, mari kita melihat latar belakang mengapa puisi ini ditulis oleh sang pemazmur. Sang pemazmur yang menulis puisi ini adalah Raja Daud. Kala itu Raja Daud sedang berjalan-jalan di atas soto istana. Dari atas soto dia melihat ada seorang wanita cantik di bawah sana. Dan karena dia terus memperhatikannya, makanya Raja Daud berniat untuk menikahinya. Tapi sayang, wanita itu sudah punya suami. Dan suaminya adalah seorang panglima perang yang sangat setia kepada Raja Daud. Karena Raja Daud sudah jatuh ke dalam dosa, ia berusaha menutupi dosanya dengan melakukan berbagai macam kelicikan. Ia menempatkan Uria suami Betseba di barisan paling depan agar ia mati terbunuh. Dan benar, Uria mati terbunuh. Dan Betseba diambil untuk menjadi istrinya. Raja Daud berpikir tidak ada yang mengetahui kelicikannya. Ia lupa bahwa Tuhan Maha Tahu. Akhirnya Nabi Nathan dikirim Tuhan untuk menegur Raja Daud. Dalam teguran yang disampaikan oleh Nabi Nathan, dia menggunakan analogi seorang miskin dan seorang kaya. Ia mengatakan begini, si miskin hanya memiliki seekor anak domba, dan si kaya memiliki banyak sekali kambing domba, bahkan ia juga memiliki lembu. Suatu saat si kaya dikunjungi seorang tamu. Karena ia sayang pada kambing dombanya, akhirnya ia merampas milik si miskin dan memasaknya untuk tamunya. Belum selesai berbicara, Raja Daud yang mendengar cerita itu menjadi sangat marah. Apa yang dia katakan? Ia berkata, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba itu harus diganti 4 kali lipat. Kemudian Nabi Nathan mengatakan kepada Raja Daud, engkaulah orang itu. Sentak, Raja Daud menjadi kaget. Mukanya menjadi pucat. Seperti orang yang mau mati. Bibinya bergetar karena tidak menyangka bahwa ternyata perbuatannya diketahui. Dia lupa bahwa dia diperhatikan oleh Allah yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Dia pikir perbuatan dosanya itu tidak diketahui. Tetapi faktanya Allah mengetahuinya dan Allah hendak menjatuhi Raja Daud dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Tapi ketika Raja Daud mengetahui hal itu, ia tertunduk lemas dan tak bertenaga. Kemudian ia berkata, Tuhan, aku sudah berdosa kepadamu. Dia tertunduk lemas, meneteskan air mata, dan menyadari bahwa dia sudah berdosa. Kemudian dia berkata, Tuhan, aku sudah berdosa kepadamu. Karena pengakuannya itu, Nabi Nathan berkata kepadanya, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Mengakui dan meminta pengampunan adalah hal yang harus terjadi. Sebab jika tidak, hidup kita akan terikat dengan belenggu iblis. Sahabat pendengar tahu bahwa kekuatan iblis itu sangat besar.
Ia melilit bagaikan rantai yang berlapis baja. Jebakan-jebakan yang dipakainya bagaikan mutiara yang sangat menggoda. Kita harus jeli melihat hal ini. Iblis itu adalah serigala berbulu domba. Raja Daud pernah terbelenggu, tetapi dia bisa keluar karena ia meminta pengampunan kepada Allah. Bagian yang kita renungkan adalah ungkapan pengakuannya kepada Allah. Ia berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Hal pertama yang dapat kita pelajari ialah pemulihan dari keterikatan dosa akan kita alami apabila kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan darinya. Ada banyak orang yang terikat dengan belenggu dosa. Seperti yang tadi saya katakan di awal. Seperti juga yang terjadi dalam diri Daud. Yaitu terikat dengan perselingkuhan. Terikat dengan perselisihan dalam keluarga. Ada juga yang terikat dengan penggunaan obat-obat terlarang, narkoba, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Ada juga yang terikat dengan minum-minuman keras. Ya, ikatan-ikatan tersebut begitu kuat, menjadi candu bagi diri kita, sehingga kita susah untuk melepaskan diri. Jebakan-jebakan yang ditaruh iblis sangat menggoda kita. Tapi hari ini, ada solusi yang diberikan oleh Tuhan bagi kita sekalian. Kita bisa terbebas dari belenggu tersebut kalau kita meminta pengampunan dari Tuhan. Jadi sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Hal pertama yang harus kita lakukan apabila kita ingin dipulihkan dari dosa, yaitu mintalah agar Allah mengampuni kita. Hanya Dialah yang bisa membebaskan kita. Hanya Dialah yang dapat melepaskan kita dari ikatan tersebut. Karena itu, mintalah agar Allah mengampuni dosa kita. Selanjutnya sahabat pendengar, mari kita perhatikan dalam ayat yang keempat di pembacaan kita. Dikatakan begini, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sekali lagi, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Setelah meminta pengampunan dari Tuhan, maka selanjutnya yang harus kita lakukan ialah kita minta agar Allah menyucikan kita, agar Allah membebaskan kita, agar Allah membereskan masa lalu kita yang sempat menyeret kita masuk dalam jebakan dosa. Sebab sadar atau tidak, ternyata kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu dapat membuat hidup kita di saat ini mengalami trauma, mengalami ketakutan. Raja Daud menyadari betul akan hal itu. Ia berkata, jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anugerah kesucian adalah anugerah yang dapat mengubah hidup kita. Raja Daud berkata begini, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada saat ini, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pada saat itu di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, hidup kita sudah dinyatakan kudus melalui penyucian darah Yesus. Jadi darah Yesus menguduskan posisi kita di hadapan Allah. Tapi karena kita masih ada di dunia ini, maka kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita harus berusaha memperbaiki kehidupan kita. Kita harus berusaha menabur kebaikan.
Dan semua itu bisa terjadi jika kita terus meminta agar Allah menyucikan kita. Sahabat pendengar yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mintalah penyucian dari Allah supaya engkau dapat dimampukan meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan, supaya engkau dimampukan meninggalkan keterikatan-keterikatan yang menyeret hidupmu, yang membawa hidupmu kepada kehancuran. Hal kedua yang harus kita lakukan agar kita benar-benar mengalami kebebasan dari dosa, ialah mintalah agar Allah menyucikan hidup kita. Selanjutnya sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada, mari kita perhatikan ayat yang ketiga. Dikatakan begini, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Dalam bagian ini kita melihat bahwa Raja Daud memohon dengan sangat agar Allah menyatakan kasih-Nya kepada dia. Dan permohonan Raja Daud itu diperhatikan oleh Allah dan Allah menaruh belas kasih kepadanya. Hukum Taurat mengatakan begini saudara, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya, apa yang kau lakukan kepada orang lain, hal yang sama juga akan terjadi kepadamu. Sebenarnya Raja Daud harus mati saat itu, karena kelicikannya menyebabkan Uria mati. Tapi karena dia minta belas kasihan dari Allah, maka Allah mengampuni dia. Karena itulah sahabat pendengar dimanapun Anda berada, jika engkau benar-benar menginginkan kebebasan di dalam Tuhan, maka engkau harus minta kepada Allah dan berjanji untuk tidak kembali kepada kehidupan lama itu. Maka pasti engkau akan mendapatkannya. Mari kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Kebebasannya dari belenggu dosa menyebabkan ia bernasar kepada Tuhan. Ia berkata, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada saat ini, renungan Oasis Fajar hari ini menuntun kita untuk memahami apa yang harus kita lakukan agar kita terbebas dari belenggu dosa. Kita harus tahu bahwa dosa adalah penghalang berkat, bahwa dosa adalah penghancur kehidupan. Dosa tidak dapat memberikan kebahagiaan sejati. Akhir dari dosa ialah kehancuran. Akhir dari dosa ialah kebinasaan. Karena itu, jangan mau terikat oleh dosa. Jangan mau dipengaruhi oleh dosa. Sebab kalau kita sudah dipengaruhi olehnya, maka dosa itu akan menyeret kita. Dan dia sangat menggoda. Tahukah kita, godaan yang diakibatkan oleh dosa itu membuat kita jatuh. Dan caranya menggoda begitu sangat luar biasa. Dia seperti wanita cantik. Kadangkala pria-pria tidak bisa memalingkan pandangan melihatnya. Godaannya seperti itu, membuat kita tidak bisa berpaling. Tapi ingatlah, kalau kita terjerumus ke dalamnya, maka hidup kita akan terikat. Dan kalau kita sudah terikat dengan dosa, maka kehancuranlah yang akan kita dapatkan. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, melalui perenungan Oasis Fajar pagi ini, kita diingatkan bahwa kita bisa lepas dari belenggu dosa. Saat ini mungkin saudara pendengar ingin lepas dari ikatan kecanduan obat-obat terlarang, kecanduan narkoba, kecanduan sabu-sabu. Saudara ingin terlepas dari kecanduan minum-minuman keras, kecanduan dengan menonton film-film dewasa. Ada juga yang keluar dari masalah-masalah moral. Apapun yang mengikat engkau, itu bisa dilepaskan, asalkan engkau minta pada Tuhan agar Ia mengampunimu.
Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak diampuni oleh Tuhan. Sebab Dia sendiri berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi akui di hadapannya dan minta agar Dia mengampunimu. Selanjutnya minta juga agar Dia menyucikan hidupmu, agar engkau dimampukan untuk meninggalkan semua keterikatan-keterikatan tersebut dan berusaha untuk hidup normal. Dan engkau juga harus meminta agar kasih-Nya dinyatakan secara melimpah bagimu. Firman-Nya berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, 3 hal yang harus kita lakukan agar kita dipulihkan dari keterikatan-keterikatan dosa. 3 hal yang bisa kita lakukan agar kita dibebaskan dari keterikatan-keterikatan masa lalu yang menyebabkan damai sejahtera kita hilang. Yang pertama ialah minta agar Allah mengampuni kita. Yang kedua, minta agar Allah menyucikan kita. Dan yang ketiga, minta agar Allah mengasihi kita. Jika ketiga hal ini kita lakukan, maka pasti kita akan dipulihkan dari ikatan dosa, ikatan apapun itu. Dan setelah kita menerima pemulihan itu, maka berjanjilah untuk tidak terjun lagi ke dalam hal itu. Sebaliknya, kita mau menjadi saksi Tuhan, mau bersaksi tentang Injil yang menyelamatkan kita, mau bersaksi tentang keselamatan yang sudah kita terima. Dengan demikian hidup kita akan berarti di hadapan Tuhan. Sekali lagi, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita dipulihkan dari keterikatan dosa. Yang pertama, minta agar Allah mengampuni kita. Yang kedua, minta agar Allah menyucikan kita. Dan yang ketiga, minta agar Allah mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu mengasihi kami, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami semua boleh dituntun oleh firman Tuhan. Kalau saat ini ada sahabat pendengar yang ingin dilepaskan dari keterikatan-keterikatan yang menjadi candu bagi dirinya, Tuhan tolong, Tuhan mampukan supaya dia dapat melakukan bagian ini. Dan kami semua ingin mendapat pengampunan yang daripadamu. Kami semua ingin disucikan oleh darah-Mu, dan kami semua ingin menerima kasih sejati-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa bagi sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka, Tuhan menolong mereka. Dan biarlah keselamatan kekal menjadi bagian kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan demikian renungan Oasis Fajar sudah selesai. Saya Letnan Kristison Lago menaruh berkat untuk sahabat pendengar sekalian. Kiranya anugerah Allah memberkati kita saat ini dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.